perintahkanlah kepada Abu Bakar untuk sholat bersama para sahabat. Saat itu ketika Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk dipimpin, untuk diimami oleh sahabat Abu Bakar, tapi itu adalah sholat subuh. Setelah sholat subuh, setelah salam, Rasulullah datang dan naik ke atas mimbar. Itulah pada saat khutbah terakhir Rasulullah di hadapan para sahabat. Wahai umatku, kita semua adalah kekuasaan Allah dan cinta kasihnya kepada kita semua. Maka bertakwalah kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya, dan mewariskan dua hal yang sangat penting untuk kalian. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Barang siapa mencintai sunnahku, maka dia berarti mencintai aku. Dan barang siapa dia mencintai aku, maka dia besok insya Allah akan masuk surga bersama. Masyaallah muslimin, khutbah ini diakhiri dengan pada beliau, pandangan mata beliau kepada semua sahabat yang hadir pada sholat subuh pada saat itu, satu persatu. Abu Bakar memandang Rasulullah. Ketika memandang beliau, Abu Bakar menangis. Saking benarnya kenapa beliau itu memandang masing-masing semua sahabat, mulai dari Abu Bakar, melihat matanya beliau yang berkaca-kaca, dia menangis. Demikian pula sahabat Umar menangis terseduh-seduh. Demikian juga sahabat Utsman, dia terseduh menangis di dalam dadanya. Kemudian terakhir ada sahabat Ali juga menundukkan kepalanya sambil menangis dalam-dalam. Saat itu saatnya telah tiba bahwa Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah para sahabat pada saat itu di luar rumah Rasulullah. Manusia tercinta itu hampir selesai melaksanakan tugasnya di dunia ini, dan tanda-tanda itu semakin dekat ketika Ali bin Abi Thalib dan Fadl dengan sigap menangkap tubuh Rasulullah yang lemah dan lunglai itu saat akan turun dari mimbar. Beliau tidak mampu untuk berjalan menuju mimbar. Akhirnya oleh Ali dan Fadl, beliau dibopong untuk dibawa masuk ke rumah dan ke kamar beliau. Masyaallah muslimin, sementara subuh itu matahari semakin tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup rapat. Sedangkan di dalam rumah itu, di dalam kamar ada tubuh Rasulullah yang mulia, yang terbaring lemas, semakin lemah dengan keningnya yang berdetak. Keningnya berkering membasahi pelepah dan kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba secara spontan di luar ada orang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah itu dengan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya masuk?" Akhirnya berjalanlah Sayyidah Fatimah untuk menghadiri orang yang memberikan salam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tidak banyak menjawab, hanya beliau menjawab, "Maafkan, ayah saya sedang demam, ayah saya sedang sakit." Kemudian itu mati tutup dan beliau Sayyidah Fatimah kembali kepada Rasulullah. Ketika Sayyidah Fatimah menghadap kepada Rasulullah setelah membukakan pintu dan mengundurkan urusan, Rasulullah terbangun. "Wahai anakku, siapakah yang hadir yang memberikan salam kepada saya pada saat itu?"
Fatimah menjawab, tak tahu lah ayah, aku juga baru pertama kali menemui orang itu. Tutur Fatimah itu. Lalu Rasulullah menatap dalam-dalam kepada wajah putri Siti Fatimah yang lembut dengan pandangan yang menggetarkan. Seolah-olah kebahagiaan dan bahagia itu terpancar hanya di wajah Siti Fatimah. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Siti Fatimah, wahai anakku, ketahuilah bahwa dia adalah yang akan menghapuskan kenikmatan sementara dan dialah yang akan memisahkan pertemuan di dunia ini. Dialah malakul maut, yaitu malaikat maut, yaitu Israil, kata Rasulullah pada saat itu. Dan begitu mendengar kabar dari Rasulullah demikian, Siti Fatimah pun menangis dan tangis sambil menutup wajahnya. Dan malaikat pun datang mengabdikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, mengapa Jibril tidak ikut datang bersamamu, Israil? Akhirnya oleh Israil, Jibril pun dipanggil. Padahal pada saat itu Jibril sedang menunggu roh beliau di langit yang pertama. Akhirnya setelah dipanggil, Jibril datang. Nabi pun bertanya, wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah nanti ketika aku bertemu dengan Allah. Dengan suara yang makin Jibril pun menjawab, pintu-pintu langit telah dibukakan untukmu ya Rasulullah. Para malaikat menantimu, menanti rohmu ya Rasulullah. Semua pintu surga telah terbuka lebar menantikan gandamu. Demikian yang dikatakan oleh Jibril. Masyaallah muslimin rahmatullah. Namun apa yang terjadi atas jawaban Jibril itu? Ternyata jawaban itu tidak membuat Rasulullah menjadi lega, tidak membuat Rasulullah itu menjadi senang. Pandangan matanya masih penuh dengan kecemasan. Dan Jibril pun bertanya, ya Rasulullah, apakah kamu tidak senang dengan kabar ini, wahai Rasulullah? Rasul pun menjawab, kabarkan kepada aku bagaimana nasib umatku kelak, ya Jibril. Masyaallah muslimin, bayangkan beliau yang dalam kondisi yang sakaratul maut seperti itu, beliau masih tetap idolakan kita, beliau masih tetap mendapatkan kita, dan beliau masih tetap memikirkan kondisi kita yang akhirnya itu bagaimana. Padahal beliau masih sempat mengasih kita, kita yang tidak pernah belum pernah ketemu dengan beliau, namun beliau memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada kita. Akhirnya karena tadi Rasulullah Muhammad SAW masih penasaran dengan kabar yang diberikan oleh Jibril itu, akhirnya Jibril menjawab, jangan khawatir ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, kuharamkan sembah bagi siapapun kecuali umat Muhammad sudah berada di dalam. Kata Jibril kepada Rasulullah. Masyaallah muslimin, detik-detik semakin dekat saat malaikat Israil melaksanakan tugasnya. Perlahan-lahan dan secara halus roh suci Rasulullah ditarik dari tubuhnya, dan nampak seluruh tubuh beliau bersifat peluk. Urat-urat lehernya meregang. Wahai Jibril, dia saat ditarik sedikit demi sedikit rohnya. Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini, ujar beliau. Sementara Fatimah terpejam menahan tangisnya, Ali yang berada di samping beliau merunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan muka. Saat Jibril memalingkan muka dari Rasulullah menanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, jika engkau melihat hingga engkau palingkan wajahmu, Jibril pun berkata,
Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah yang direnggut ajalnya? Sebentar ketika suara Rasulullah mengadu beras sakit yang tertahankan. Ya Allah, betapa saudara saudara ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepada umatku. Demikian yang dikatakan beliau, masyhur di sini. Begitu besar rasa sayangnya Rasulullah kepada kita, kepada hadirin sekalian, bahkan kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia. Rasulullah menginginkan bahwa semua sakitnya seorang itu hanya ditimpakan kepada beliau sendiri, tidak kepada umatnya. Tubuh Rasulullah mulai dingin, kaki dan tubuhnya sudah tidak bergerak lagi, bibirnya bergetar seakan-akan berbisikkan sesuatu. Kemudian Ali Thalib singkat dan mengatakan ke bibir beliau yang mulai dingin. Beliau berbisikkan pada si Ali, usikum bisyarah wa malaikati imanukum. Pelihara sholat pada orang-orang yang lemah di antara kalian. Hai Ali, itu pesan Rasulullah. Sementara itu di luar pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suara tangis mulai terdengar di sana sini, saling bersautan, saling berpelukan para sahabat yang menangisi tentang tidak hadiran beliau. Bapak pun menangis sebelum menutup tangannya. Wajahnya Ali juga kembali berdekatan ke telinga beliau yang membiru. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah saat itu? Ummati, ummati, ummati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka perhatikanlah hidup manusia yang sangat mulia, sangat agung, yang selalu memberikan kepada kita sinaran yang ada untuk menjadi pimpinan kepada seluruh alam di tingkat dunia. Dan ini pertanyaan kita semua. Kita harus mempertanyakan, mampukah kita mencintai Rasulullah seperti Rasulullah mencintai kita? Mari semuanya kita harus kembali kepada diri kita. Mampukah kita mencintai Rasulullah seperti Rasulullah mencintai kita di saat beliau sedang sakit, di saat beliau sedang diangkat rohnya, dia masih mengingat kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.